Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah serta pendengar RRI dimanapun anda berada yang dirahmati Allah. Pertama-tama puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita baik itu nikmat kesehatan maupun itu nikmat kesempatan, sehingga sampai pada malam ini masih diberikan kemudahan, kelancaran, kelapangan, kesehatan serta kelancaran untuk dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat tarawih, salat isya, terus salat tarawih secara berjamaah nantinya. Alhamdulillah. Seluruhnya salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta jajarannya, seluruhnya bapak-bapak alim ulama cadia pandai nan kete indak disabu ikan namo, nan gadang indak disabu ikan gala, nan didahuluan salangkah ditinggal sarantiang, kita doakan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dan anak-anak kami peserta pesantren Ramadan yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lu tasabu ilaih? Ndak. Salam di awal kata, salam kaganti sirih jo pinang, kaganti rokok nan sabatang. Sairiang salam jo barabah di rumpun buluah, sairiang salam jo sambah disusun dinan jadi 10. Nibuang jo pangka ambu tarap capek ketek mudah dijambo, ujung jo pangka ambu sambah tape kepada bapak dan ibu jamaah kasadonyo. Nah, di dalam awak mengadakan acara media hal dalam malam ko, ibarat orang manggulai, kurang asin dek garamnya, kurang manis dek gulonyo, kurang sajuk dek ayahnya, racik bawangnya tak alui, mungkin kuah no nampak santan. Tolong bapak ibu samparonokan. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita semua melalui Al-Quran bahwasanya tujuan hidup kita umat muslim itu adalah 2. Apa itu? Ada namanya tujuan yang sifatnya pendek dan ada tujuan yang sifatnya panjang. Nah,
Kalau dalam tujuan jangka pendek itu adalah kehidupan kita selama di dunia. Sedangkan kebutuhan untuk jangka panjang adalah akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka dalam Al-Quran Allah mengajarkan ada satu buah doa pendek yang diajarkan oleh Allah, yang mana doa tersebut selalu kita baca setelah kita selesai sholat. Sehingga Bapak Ibu jamaah, doa ini sering kita kenal dengan doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, serta jauhkan kami dari azab neraka itu sendiri. Dari Bapak Ibu jamaah serta pendengar hadirin RRI yang dimanapun Anda berada, hidup kita jangka pendek adalah dunia dan isinya, sedangkan tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai dua tujuan tersebut, Islam mengajarkan kita sebuah nilai keseimbangan. Apa itu? Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Nah, jadi dua tujuan ini digambarkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Sehingga orang dalam kehidupan kita berkata, wahai saudara, ini adalah kehidupan dunia. Ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, tapi jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nilai ibadah puasa yang kita jalankan ujungnya hanya satu, la'allakum tattaqun. Bagaimana kita agar bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah serta pendengar RRI dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita ini, sesuai dengan tema kita adalah kunci mencapai kehidupan bahagia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau syukuri nikmatku, aku tambah. Tapi kalau kau ingkar, kata Allah, awas, azabku itu pedih. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kunci mencapai bahagia yang pertama adalah tidak lain selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lai bersyukur awak Bapak Ibu? Lai sehat awak? Alhamdulillah. Banyak pitih? Alhamdulillah. Naik jabatan? Alhamdulillah. Bini bertambah? Astagfirullah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi kunci dari semua kehidupan adalah satu, syukur. Sebab dalam kehidupan kita, coba kita lihat, belum pernah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita berhenti dengan nikmat-nikmatnya. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, selalu Allah berikan satu ini. Apa itu? Salah satunya adalah sehat. Dengan puasa kita bisa melatih kesehatan. Karena Rasulullah mengatakan, saumu tasihhu, puasalah engkau pasti badanmu akan sehat. Nah, coba kita lihat, orang yang mati karena kelaparan banyak. Tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul, insya Allah enggak ada. Coba ibu bapak ibu cari ya, dalam televisi, di seluruh TV swasta, belum pernah kita dengar ada berita TV menyampaikan berita seperti ini. Para pemirsa sekalian, ada berita penting. Pada saat bulan Ramadan, gara-gara puasa orang Islam pada mati. Ada enggak? Enggak. Yang mati karena kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul insya Allah enggak ada.
Makanya sehat adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, salah satu kunci mencapai bahagia yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kunci mencapai bahagia itu adalah dalam surat Al-Baqarah 153 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi yang kedua kunci daripada hidup bahagia adalah bersabar atas apapun yang dicoba Allah kepada kita. Yang kedua adalah sabar. Coba kita lihat, setiap kita manusia dihiasi dengan sifat yang sangat menentukan kita. Mana yang lebih dominan di antara sifat tersebut, dengan itulah orang menyebut kita. Dalam diri kita manusia ada dua sifat yang sangat menonjol. Ikut dua kok pasti ada dalam hidup awak. Apa itu? Sabar, marah, penyabah, pemberang. Yang dua ini pasti ada dalam kehidupan. Nah, kalau sabar yang sering menonjol dalam kehidupan kita, kita disebut orang penyabar. Tapi kalau marah adalah yang sering menonjol dalam kehidupan kita, kita disebut orang pemarah. Namun dua hal demikian, sesabar-sabar orang harus ada sifat marah. Tapi bagaimanapun pemarahnya orang harus punya sifat sabar. Pilihan dua, ingin jadi pemberang atau penyabar. Kembali ke awak. Sebab Rhoma Irama menyebut ibu dalam lagunya ya, jadi orang jangan pemarah, salah sedikit naik darah. Kalau kita jadi pemarah, teman jauh rezeki susah. Balik lagu kuliah. Lebih baik jadi peramah, salah sedikit maafkanlah. Kalau kita jadi peramah, teman banyak rezeki mudah. Ingin berangin masa babu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam kehidupan kita sabar ini penting. Karena apa? Kapan kita harus bersabar itu sebenarnya? Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ini adalah tingkat sabar yang pertama. Coba kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 208, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara kafah, jangan tanggung-tanggung. Artinya apa? Kalau Islam kata kita, Islam cara kita berpikir, Islam cara kita berpakaian, Islam cara kita mencari nafkah, Islam cara kita bermasyarakat. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Coba kita lihat, ketika kita umat Islam sudah mengikrarkan diri untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu cobaan mulai datang. Dan iblis, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, musuh bebuyutan kita, tidak akan pernah berhenti menggoda kita umat manusia, selalu menggoda kita. Karena tujuan iblis itu kan adalah apa? Untuk menjerumuskan umat manusia. Ini terjadi ya dalam sejarah. Kita lihat ketika iblis terusir dari sorga, iblis kan melakukan MOU dengan Allah. Apa kata iblis kepada Allah? Tuhan, kenapa iblis? Gara-gara Adam saya terusir dari surganya. Mulai saat ini ya Allah, izinkan saya untuk menjerumuskan, menggoda manusia sampai akhir zamannya. Atas apa jawab Allah? Silahkan iblis, goda mereka. Tapi ingat wahai iblis, kata Allah, engkau tidak akan bisa menggoda manusia selagi hambaku beribadah dengan ikhlas kepadaku, kata Allah. Hanya orang yang ikhlas yang tidak bisa kamu goda, yang lain mungkin bisa. Maka pada saat itulah iblis memproklamirkan diri akan menggoda manusia, kiri kanan depan belakang,
untuk menjerumuskan kita mencari temannya sebanyak-banyaknya agar menjadi temannya di neraka kelak nanti. Itu makanya kita dalam kehidupan apapun yang kita lakukan, Rasulullah mengatakan ad-du'a'u silaul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Makanya adik-adik, Bapak Ibu, jamaah serta pendengar RRI dimanapun Anda berada, salah satu yang harus kita ucapkan ketika melakukan sesuatu adalah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baru kita masuk dengan doa. Karena Rasulullah mengatakan doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Artinya adalah apa? Kalau kita sudah yakin kepada Allah, sudah yakin selalu ibadah kepada Allah, sudah yakin selalu menyembah kepada Allah, jangan pernah menghindarkan diri dari yang namanya doa. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan doa itu seperti senjata. Yang namanya senjata nggak asal pegang, ya Pak. Coba kita tanya bapak-bapak kita atau ibu-ibu kita yang dinasnya di kepolisian atau di tentara, yang namanya senjata nggak asal pegang, butuh latihan. Cara pegang senjata bagaimana, berat bobot saat mengangkat harus tahu, tekanan batin saat menembak harus paham, belajar menembak target itu juga penting. Artinya apa? Doa perlu latihan. Kalau kita tidak sering-sering berdoa, tidak pernah melatih diri untuk berdoa, bahkan tidak pernah tahu kapan waktu yang mustajabah, yang diijabah oleh Allah saat kita berdoa, maka belum tentu doa akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama dikatakan kesabaran, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, tingkat sabar ini adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, makanya Al-Quran menegaskan kepada kita, wala talbisul haqqo bil batil, jangan campur adukan antaranya hak dengan yang batil, kata Allah. Coba kita dalam kehidupan kita, orang tahu kita penjudi Bapak Ibu, ketika ingin berhenti dari judi ada saja godaan. Kamu kan dulu pakar judi, menang sekian triliun, asal sekali nggak apa-apa lah. Godaan untuk meninggalkan maksiat. Makanya dalam syaiat dikatakan, apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi. Nah, yang kedua, orang tahu kita suka minum. Ketika ingin berhenti dari minuman keras ada saja godaan. Dulu kan antum kan raja mabuk. Sesekali nggak apa salah lah. Sebotol kok masa itu aja mabuk. Ada saja godaan. Makanya untuk menghindari maksiat butuh niat yang ikhlas. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala sesuatu dimulai dengan niat. Dua. Yang ketiga tingkatan kesabaran itu adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ini nggak kita bahas. Jadi itu yang kedua kunci daripada hidup bahagia. Yang pertama adalah syukur, yang kedua sabar, dan yang ketiga terakhir adalah dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 5 kata Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tunaz zakah wa zalika dinul qayyimah. Yang ketiga kunci mencapai bahagia adalah ikhlas. Coba kita lihat hadirin yang dirahmati Allah. Ikhlas adalah barang mahal. Segala sesuatu dalam hidup kalau bukan dengan keikhlasan, bersiaplah untuk kecewa. Jangankan sholat kita, jangankan puasa kita, jangankan sedekah infak zakat kita, jangankan haji kita, hidup kita ini pun kalau bukan dengan keikhlasan, bersiaplah untuk kecewa. Itu makanya Imam Al-Ghazali pernah mengatakan dalam ungkapan beliau begini, manusia pada dasarnya mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun dia hidup tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya sering tertipu kecuali yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Ikhlas lagi nih minta kembali ke awal.
Nah, manusia pada dasarnya mati kecuali orang yang berilmu. Ada ungkapan mengatakan dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan iman hidup jadi terarah, dengan syukur hidup jadi berkah, dengan cinta segalanya menjadi indah. Aja. Nah, dengan ilmu hidup jadi mudah. Coba kita lihat. Dulu ya, sekarang ini kita lihat informasi yang ada di luar negeri dapat kita dengar melalui media di kamar kita. Apa itu? Televisi. Ilmu membuat hidup jadi mudah. Ini suara ini Bapak Ibu bisa terdengar keluar gara-gara apa? Speaker. Ilmu membuat hidup jadi mudah. Seni membuat hidup jadi indah. Baca Quran bagus. Dengan irama tilawah yang dipertandingkan oleh anak-anak kita mulai dari tingkat bawah sampai tertinggi membuat Al-Quran menjadi indah. Seni membuat hidup jadi indah. Dan iman membuat hidup jadi terarah. Karena apa? Dalam kehidupan kita ibadah kepada Allah, amal tanpa keikhlasan, jasad tanpa ruh, maka mati ibadah kita. Itu maka dalam kita ibadah selalu kita berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi manusia pada dasarnya mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun dia hidup tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya sering tertipu kecuali yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga kunci mencapai bahagia itu adalah ikhlas. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun yang kita lakukan ikhlaskan semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan jadi ibadah. Nah, sebab orang-orang bahagia itu tandanya 4, Pak. Orang bahagia tandanya 4. Simpel aja. Yang pertama, urusan dunia dia melihat ke bawah. Yang kedua, urusan akhirat dia melihat ke atas. Yang ketiga, kalau dia berbuat kebaikan, dia lupakan kebaikan yang dia lakukan, seolah-olah tak pernah berbuat. Apabila ada kesempatan, dia berlomba untuk berbuat kebaikan. Sebab dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk mengerjakan kebaikan. Dan yang keempat, tanda orang bahagia itu adalah apabila dia melakukan kesalahan, dia ingat dirinya sendiri yang berbuat salah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inilah kunci daripada keterangan kebahagiaan hidup itu. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar, dan yang ketiga adalah ikhlas. Mudah-mudahan dalam yang tiga ini senantiasa ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pagi bana pai ke sawah menanam padi. Kalau ada kata yang salah tolong maafkan 1000 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.